Selamat pagi anak Pak Guru seluruhnya. Kita belajar dari muatan bahasa Indonesia. Ya, tema 1 subtema 2. Buka bukumu nanti, buku tema 1 halaman 51. Yang kita pelajari sekarang adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah menjadi dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun perkembangan manusia, emosi, pikiran terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Sekarang kita belajar nanti faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi anak-anak kami seluruhnya, yang kita pelajari saat ini adalah pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Ya, itu. Jadi harus tahu kita bagaimana caranya supaya tumbuh tubuh kita ini dengan sehat. Jadi nanti Pak Guru terangkan satu persatu dari faktor-faktor tersebut. Enaknya kita lanjutkan dari beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita lanjutkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa itu pertumbuhan? Nah, harus bisa kita bedakan. Pertumbuhan itu apa? Ya, pertumbuhan adalah bertambah tinggi dan berat badan kita. Ya, bertambah tinggi dan berat badannya. Lihat dulu gambar itu. Dia masih bayi. Ya, dia kamu atau Udin, terserah. Setelah bayi, dia menjadi anak-anak masih kecil, belum bisa jalan. Masih merangkak dia. Ya, itu pertumbuhan. Setelah dia merangkak, tumbuhlah dia, udah bisa dia jalan, menjadi anak kecil, dewasa dan dewasa sampai tua. Itulah dia anak perkembangan pertumbuhan, pengertian pertumbuhan itu. Bertambah tinggi dan berat badan. Ya, mulai dari yang tidak tahu berjalan menjadi tahu berjalan. Sekarang perkembangan. Dari pertumbuhan, sekarang perkembangan. Apa itu perkembangan? Nah, perkembangan adalah dari belum bisa menjadi bisa. Ya, coba kita lihat contoh. Dulu kamu masih digendong oleh ibu. Baru kemudian merangkak. Setelah merangkak, baru dipapah oleh ibu. Jadi mengalami perkembangan dia. Setelah mengalami perkembangan dia, merangkak, dipapah, kemudian bisa berjalan dengan baik seperti saat ini. Itu dia contoh perkembangan. Contoh yang kedua, lihat Udin juga atau kamu sejak kecil. Pertama masih merangkak, kemudian sudah bisa lari-lari. Yang contoh yang ketiga, kamu dulu masih minum dari botol dot waktu kecil. Sekarang kamu kan sudah bisa makan sendiri. Itulah contoh perkembangan. Jadi sudah bisa nanti kamu bedakan mana pertumbuhan. Inilah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama adalah makanan. Kemarin kita sudah Pak Guru buat makanan yang bagus adalah 4 sehat 5 sempurna. Apa itu makanan 4 sehat 5 sempurna? Nah, ini dia. Yang pertama itu tadi karbohidrat, yaitu nasi, ubi, jagung, dan yang lain-lain. Yang kedua itu ikan, protein. Ya. Yang ketiga itu harus kita makan sayuran. Jangan malas makan sayur-sayuran, itu supaya pertumbuhan dan perkembanganmu bagus. Ya, itu yang ketiga. Itu tadi nasi,
ikan, sayur, buah-buahan. Inilah yang 4 sehat itu, nak. Ya, kemarin Pak Guru buat apa makanan 4 sehat 5 sempurna? Yang sempurnanya itu adalah mineral. Mineral itu datang dari mana, nak? Dari susu. Jadi kalau kita makan dia setiap hari ini, makanan 4 sehat 5 sempurna ini, berarti pertumbuhan dan perkembanganmu bagus. Ya, nak, ya? Itulah yang pertama. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan. Selanjutnya, yang kedua adalah kebiasaan olahraga. Ya, kebiasaan olahraga. Kalau kita berolahraga, tubuh kita pasti sehat. Tidak malas-malas dia, ya. Lari-lari pagi supaya tubuhmu sehat. Itu faktor yang kedua. Yang ketiga adalah keturunan. Ini faktor keturunan ini adalah contoh mama atau ibumu. Contoh, ya, kurus, berarti lahirlah mungkin yang kurus. Contoh bapakmu gemuk, mungkin kamu dilahirkan gemuk. Jadi faktor keturunan juga mempengaruhi faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada lagi contohnya, selanjutnya rekreasi. Nah, ini pun, nak, sering kau dibawa mama atau bapak jalan-jalan kan, ini juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalau kita sering rekreasi, berarti jiwa kita sehat, ya, sehat jiwa kita. Jadi kalau udah sehat jiwa kita, tubuh kita pun ikut menjadi sehat. Baik, dari penjelasan Pak Guru, ini ada Pak Guru buat contoh dulu ini. Ini masih contoh, ya. Ayo coba tebak dari gambar berikut, mana yang pertumbuhan, mana yang perkembangan. Ada Pak Guru buat di sini gambar 2 nanti. Nah, ini gambar pertama. Ini termasuk apa ini, nak? Pertumbuhan atau perkembangan? Nah, ini adalah perkembangan. Dulu Udin masih sepeda yang kecil. Karena tambah besar dia bisa memakai sepeda yang besar. Berarti mengalami perkembangan. Selanjutnya gambar yang kedua. Coba lihat gambar yang kedua ini. Gambar apa ini? Ya, supaya kamu bisa mulai dari merangkak, dipapa, menjadi kecil, dewasa, menjadi orang tua. Apa itu, nak? Termasuk pertumbuhan. Oke, ya, nak? Baik, dari penjelasan Pak Guru ini ada tugasmu 6. Ada di video kita, ya. Di bukumu pun ada halaman 51 tema 1. Enak, ya? Semoga anak kami tetap semangat, Pak Guru bersepakat memberikan pembelajaran kita ini. Terima kasih, anak. Horas.